좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Jadi pada video kali ini membahas tentang mengulik proses di balik pembuatan film. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada departemen pembuatan film. Departemen pembuatan film itu terbagi dua, ada departemen sinematografi sama departemen artistik. Nah, di departemen sinematografi ini mencakup perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Jadi di mana departemen sinematografi ini adegan diambil dari shoot kameranya, jaraknya, ketinggian sudut, lama pengambilan dan sebagainya. Nah, sinematografi ini berperan untuk estetika yang ada di dalam film. Nah, selanjutnya ada departemen artistik. Jadi, departemen artistik ini penyusunan yang melatar belakangi film, yaitu berhubungan dengan pemikiran tentang setting atau tempat dan waktu yang berlangsung cerita dalam film. Nah, artistik ini membuat berperan untuk membuat sebuah film ini menjadi lebih berseni. Nah, hal ini mencakup suatu skenario atau naskah yang berkelas tata artistik, kayak kata-katanya, artinya, aturannya, kayak gitu. Misalnya nih, departemen artistik itu kayak wardrobe, properti, tata rias, desainer produksi, art decoration, dan lainnya. Selanjutnya itu ada tahap-tahap dalam pembuatan film. Jadi kan tahap-tahap dalam pembuatan film itu ada 3. Ada tahap produksi, ada tahap praproduksi, ada tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Nah, pada tahap praproduksi ini di mana tahap perencanaan produksi film kayak pembuatan naskah, skenario, terus riset lapangan, perancangan storyline, dan pencarian kru. Nah, di tahap praproduksi ini membutuhkan waktu lebih lama daripada tahap produksi karena pada tahap praproduksi ini harus adanya perencanaan yang sangat matang. Ini tuh bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya. Jadi pada tahap praproduksi ini di mana konsep-konsep awalnya itu atau gambaran-gambaran awalnya sebelum adanya pembuatan film. Nah, selanjutnya itu tahap produksi. Jadi tahap produksi film ini merupakan proses dalam pembuatan filmnya, di mana adanya syuting atau pengambilan gambar dalam sebuah film itu diatur atau dipimpin oleh seorang sutradara yang bertanggung jawab dalam proses produksi. Nah, selanjutnya tahap akhir yaitu tahap pasca produksi. Setelah dilakukannya pengambilan gambar, maka dilakukannya editing dan suara. Jadi di dalam pasca produksi ini adanya editing dan pengaturan suara dan menggabungkan hasil video gambarnya. Nah, di tahap pasca produksi ini adalah tahap akhir dilakukannya pembuatan film. Jadi di sini tuh final capture-nya gitu. Setelah editing dan cutting dilakukan, itu ada yang namanya nanti itu sebelum dipublish itu di review dulu sama orang dalamnya kayak sutradaranya dan lainnya. Takutnya ada yang kurang, nanti kan direvisi lagi kayak gitu. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ada 3 penanya. Yang pertama itu pertanyaan pertama itu, bisa nggak sih ada sedikit kru tapi megang banyak divisi, katanya. Dan jawabannya bisa, namun ada beberapa pertimbangan
biar semua divisi ini berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya bisa aja misalnya satu orang tapi megang 2 divisi, misalnya di bagian tata rias sama di dekorasi. Itu bisa aja asalkan semua kedua divisi ini dijalanin dengan baik gitu sama orangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, jika dalam tahap praproduksi ada yang kelupaan gimana katanya? Nah, sangat berpengaruh dan tidak bisa kalau ada yang kelupaan, karena di dalam tahap praproduksi ini kalau ada yang nggak dilakukan nanti akan adanya hambatan di dalam pada tahap produksi. Jadi tahap praproduksi ini sangat penting sebelum ke tahap selanjutnya, karena tahap praproduksi ini kalau tidak secara baik atau ada ini nanti pas tahap produksinya ini bakal ada hambatan atau ada gitu. Nah, selanjutnya itu hambatan dalam pembuatan film. Nah, hambatannya itu yang paling sering itu bagian di anggaran yang terbatas. Ada juga di koordinasi tim atau miskomunikasi, terus cuaca dan lokasi, perizinan dan teknis, perubahan naskah, dan perbedaan pendapat antara kru-kru lainnya. Mungkin cukup sekian video kali ini dan bye-bye.